contoh gimana ya terbentuknya si pola atau sifat people pleaser itu, sekarang kita akan ngomongin secara lebih detail karakter people pleaser yang mungkin teman-teman udah tahu juga dari cerita yang barusan, gitu ya. Yang pertama, sulit bahkan tidak mampu berkata tidak. Karena apa? Karena ia khawatir orang lain akan menjadi tidak suka dengannya. Em, Minta tolong dong bantuin gue ngerjain tugas nih dari guru ini atau dari dosen ini. Tugas sendiri aja belum selesai, tapi nanti kalau aku tolak, dia nggak suka sama aku. Ya udah deh, aku okein aja. Mungkin relate ya, mungkin ada beberapa dari antara kita yang pernah mengalami ini. Nah, kemudian dipenuhi banyak ketakutan, takut mengecewakan orang lain gitu ya. Takut eh, takut ditolak, takut orang marah padanya. Misalnya, ih kalau nanti aku bilang enggak, besok-besok juga dia menolak permintaanku. Nah, itu seorang people pleaser kayak gitu. Selanjutnya, pasif dan memendam. Saat diminta pendapat lebih sering menjawab tidak tahu. Ya, ketika dua orang sedang mungkin bukan berdebat tapi sedang berargumen satu dengan yang lainnya dan dia diminta pendapat karena kebetulan dia ada di area situ, dia langsung mode aman, nggak tahu. Itu karena apa? Karena dia juga takut, nanti kalau aku ngomong ternyata nggak sesuai sama si ini, nggak sesuai sama si itu, nanti jadinya kontra ke si ini, pro sama si ini. Nah, itu. Jadi dia lebih memilih untuk pasif aja deh, gue pendam aja deh apa yang gue mau, apa yang gue pikirkan. Gitu loh. Nah, kemudian yang nomor 4, mendahulukan orang lain. Mengabaikan kebutuhan atau keinginan diri dan lebih memprioritaskan orang lain. Nah, akhir-akhir ini banyak banget ya penawaran kalau misalnya di mall beli 2 gratis 1, gitu kan. Nah, kadang kalau mau beli 2 gratis 1 itu, pilihan warna bajunya, misalnya, bajunya harus beda. Nah, temen kamu udah pilih warna pink, terus yang lain udah pilih warna kuning, gratisannya warna hitam. Kamu nggak suka warna hitam karena itu buat kamu kelam, pokoknya kamu anti banget sama warna hitam, misalnya seperti itu. Tapi supaya yang dua teman lagi ini senang, ya udah deh aku beli aja, ya udah aku ambil aja yang hitam, padahal belum tentu kamu pakai. Ya, itu adalah contoh kecil dari people pleaser. Nggak selalu kayak harus membantu, harus memberikan pertolongan, tapi pengorbanan-pengorbanan seperti ini, padahal sebenarnya itu merugikan diri sendiri, itu adalah contoh atau karakteristik dari people pleaser itu sendiri. Nah, kemudian masih ada 3 karakteristik lainnya, misalnya ekspektasi ganda, memberikan ekspektasi tinggi terhadap diri, namun sebaliknya pada orang lain. Nah, ini adalah misalnya, aku kalau misalnya orang minta tolong harus selalu bisa membantu. Tapi kalau orang lain minta tolong, ya terserah dia lah, mau atau enggak. Ya syukur-syukur mau. Gitu ya. Jadi kalau orang lain membantu dia, nggak diwajibkan, nggak harus, nggak mesti, tapi kalau dia harus selalu ready. Bahkan kalau misalnya dalam konteks pendidikan, ketika tugasnya belum selesai, dia harus ready untuk membantu orang lain. Jadi ekspektasi terhadap diri sebagai penyelamat itu tinggi. Jadi kayak mengambil peran sebagai seorang penyelamat, hero gitu ya. Jadi ini perlu diwaspadai. Nah, tapi yuk kita perhatikan yang nomor 6, sering mengalami penyesalan. Ya, penyesalannya itu karena apa? Karena apa yang dilakukan didasari atas rasa kewajiban, bukan karena ingin. Kamu menolong, kamu menyenangkan orang lain bukan karena kamu merasa senang atau ingin melakukan itu, tapi kayak ada sedikit pemicu dari dirimu, gue harus bilang iya, aku harus membantu dia. Kalau misalnya nggak membantu, pokoknya nggak bisa lah, pokoknya harus membantu. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah playing victim. Saat kebutuhan tidak terpenuhi, ia merasa tidak ada orang yang memberikan perhatian. Jadi, mungkin ini relate dengan yang nomor 5. Jadi, kalau misalnya orang lain, kalau misalnya diri kita membantu orang lain, ya udah it's okay. Tapi ketika orang lain tidak membantu kita, nah di situ kita kecewa. Habis itu mulai keluar kalimat-kalimat seperti, giliran aku aja selalu ready untuk bantu mereka, tapi mereka nggak pernah ready. Giliran aku aja selalu mengusahakan, tapi kok mereka nggak pernah mengusahakan. Nah, jadi playing victim, aku korban nih, aku dimanfaatkan sama mereka. Sementara aku selalu membantu, mereka jadinya minta ke aku mulu. Padahal mungkin sebenarnya teman-teman kita tahu bahwa oh ya udah kalau misalnya minta tolong ke dia aja, dia cukup available orangnya. Tapi yang kita tangkap adalah oh mereka memanfaatkan aku. Gitu. Nah, teman-teman, di sini ada dampak negatif people pleaser atau people pleasing ya.
hubunganmu dan orang lain menjadi tidak seimbang. Pada beberapa kondisi kamu merasa bahwa orang lain sedang memanfaatkanmu. Itu seperti yang tadi ya, teman-teman. Terus kamu kehilangan waktu bagi diri sendiri, me time. Kamu kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan diri. Ya gimana nggak kehilangan waktu untuk diri sendiri? Semua waktu kamu curahkan untuk orang lain. Gimana kamu bisa memenuhi kebutuhan diri? Kamu fokus pada apa yang orang lain butuhkan. Gitu ya. Itu jadi dampak negatif untuk diri kita. Nah, kemudian kepercayaan dirimu menjadi rendah. Kamu sulit merasa berharga tanpa adanya pengakuan dari orang lain. Kalau misalnya aku nggak bisa membantu mereka, berarti aku nggak berharga. Kalau aku tidak mendapatkan kata terima kasih saat aku membantu mereka, berarti ya udah aku nggak ada apa-apanya. Nah, itu dampak negatif yang akhirnya dimunculkan ketika kita seringkali atau secara tidak sadar melakukan people pleasing. Nah, kemudian kamu merasa tidak sejahtera, tingkat stres meningkat, mudah cemas, tidak bisa berkonsentrasi terhadap diri sendiri. Kamu berusaha membuat orang lain senang. Kamu berusaha untuk menolong orang lain, tapi kamu malah tidak sejahtera. Orang lain sejahtera, kamu sendiri jadinya nggak sejahtera. Ya, ujung-ujungnya kalau nggak sejahtera pasti ya hubungannya itu jadi stres sendiri, ya, cemas, mau ngapa-ngapain juga jadi bingung, tidak bisa berkonsentrasi terhadap diri sendiri. Bahkan kalau misalnya bagi pelajar, banyak yang tugas-tugasnya tuh jadi keteteran. Dia malah mementingkan tugas orang lain, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin ada yang karyawan di sini ya, deadline orang selesai, deadline sendiri nggak tahu. Ujung-ujungnya begadang sampai malam. Ujung-ujungnya besok sakit, atau jangan-jangan kesiangan. Ujung-ujungnya kita yang dimarahin sama bos kita. Nah, itu sering banget terjadi ketika kita melakukan people pleasing. Teman kalian menolak atau resisten gitu atau malah menyalahkan. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah fenomena. Ketika ada people pleaser, lama-lama akan berubah menjadi codependence. Ya, kayak ada sebuah hubungan yang saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, pihak A menjadi sosok penyelamat. Biasanya dia ini yang people pleaser nih, yang berusaha untuk menolong, selalu menyenangkan orang lain. Sedangkan pihak B menjadi sosok yang diselamatkan. Kalau ada yang menyelamatkan, pasti ada yang diselamatkan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian pihak A menempatkan harga dirinya saat dibutuhkan. Ya, harga diri itu terlihat ketika orang lain membutuhkan aku. Sedangkan pihak B menjadi ketergantungan untuk meminta pertolongan. Ya, mungkin awalnya ya udah sekali dua kali pihak B ini minta tolong, tapi lama-lama pihak B juga ada kayak pola pikir, oh ya kalau minta tolong ke dia aja, gitu. Nah, tapi ini bukan direncanakan ya teman-teman, ini kayak terbentuk karena terlalu sering terjadi. Mungkin aku dan temanku terlalu sering memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Aku selalu menolong. Lama-lama teman aku ketergantungan dengan aku. Yang tadi awalnya itu hanya ingin menolong, lama-lama teman aku menjadi ketergantungan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pihak A selalu fokus membantu pihak B, namun menjadi playing victim saat pihak B tidak fokus meminta bantuan padanya. Nah, ini jadi kayak ada hubungan yang aneh gitu ya. Pokoknya kamu harus minta bantuan dari aku aja. Kalau bukan dari aku, pokoknya nggak boleh. Kan selama ini aku yang selalu nyelamatin kamu. Aku yang selalu bantu kamu. Aku yang selalu bikin kamu senang. Kenapa sekarang kamu minta tolong orang lain? Oh, kamu manfaatkan aku. Ujung-ujungnya playing victim lagi. Tapi kalau tadi playing victim ketika orang orang lain tidak membantunya, justru ini playing victim ketika orang atau teman yang biasa meminta bantuan ke kita malah minta bantuan ke yang lain. Nah, ini ya, di sini terlihat bahwa people pleaser itu bisa menjadi sebuah sebuah pola cycle yang kurang baik lah, sebaiknya diturunkan, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah quotes ya, yang mungkin akan membantu teman-teman yang berbunyi, atau kalimatnya seperti ini, you can be everything to everyone. Kamu nggak bisa menjadi segalanya untuk semua orang. Ini perlu diketahui oleh kita-kita, atau aku, atau siapapun yang memiliki kecenderungan untuk melakukan people pleasing. Kamu tuh nggak bisa loh menjadi sosok pahlawan bagi semua orang. Kamu itu cuma satu orang, sedangkan orang lain itu banyak. Terus kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang, nah itu nggak mungkin. Karena dalam setiap kondisi, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, pasti akan ada orang yang setuju dan tidak setuju. Dan itu memang yang lumrah. Keseimbangan kan memang seperti itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju.
gitu. Yang tidak setuju justru akan membuat kita kayak berpikir, "Oh iya sebenarnya harusnya mungkin lebih baik seperti ini," mengevaluasi diri. Tapi kita fokus di sini dulu ya, bagi teman-teman aku yang mungkin memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang lain terus-menerus, kita harus set di mind kita ya, di pikiran kita bahwa kita itu tidak bisa menjadi segalanya bagi orang lain. Gitulah teman.